Mas Gibran mau lapor dulu. Udah sore nih, masih buka pengaduan publik. Kalau untuk kali ini Mas tolonglah dulu, karena ini menyangkut dengan kampung halamanmu Mas, Kota Solo. Mau lapor Mas, laporannya beramai-ramai Mas kader PDIP meninggalkan kandang banteng. Banyak di sana Mas, kader PDIP tidak mau mengusung calon wali kota yang diusung oleh partai PDIP, partainya sendiri. Dia tolong Mas dikondisikan, mana tahu Mas bisa bisa memberikan solusi kepada partai PDIP di sana Mas. Kalau bisa Mas menjadi penengah dan juga Mas berikan pandangan kepada mereka supaya jangan buru-buru mengambil keputusan. Tapi kalau memang mereka bergerak atas kemauan sendiri, ya udah nggak apa-apa, mau bilang apa lagi. Pasrah aja ya. Ramai-ramai kader PDIP meninggalkan kandang banteng. Kenapa gue bilang ramai-ramai? Nanti ada alasannya. Jangan kalian bilang, opung para bilang ini sentimen kali sama PDIP. Tidak ya. PDIP I love you full. Ya. Tapi aku kritisi selalu kukatakan oknumnya dan juga kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah politiknya ya. Jadi tahu enggak kalian ya, di Kota Solo ternyata juga ada pemilihan serentak ya untuk memilih wali kota Solo. Nomor urut pertama itu Teguh Prakoso ya, itu berpasangan dengan Bambang. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan, Teguh Prakoso adalah wakil dari Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi wali kota. Teguh Prakoso ini adalah wakilnya. Dan sudah pasti yang mengusung adalah PDIP. Siapa partai pengusung lainnya tidak ada. Dan nomor 2 ya, calon nomor urut 2 ya, itu adalah Respati Ardi ya, bersama dengan calon wakil wali kota Solo Astrid ya. Jadi mereka ini didukung oleh partai-partai, bisa dikatakan hampir semua partai ya. P3 ada, Gerindra ada, Golkar ada, PAN ada, pokoknya semua ada, lengkap tuh serba. Tapi dengar kabar 4 hari yang lalu, Gelora pindah dari calon urut nomor 2 menjadi masuk ke calon urut nomor 1, kan begitu. Biar aja lah itu. Nggak terlalu signifikan. Dan nggak terlalu merubah peta peta politik di Kota Surakarta ya. Jadi tahu nggak kalian ya, berdua ini bersaing sangat ketat ya. Jadi kalau kemarin itu ya, banyak orang menggadang-gadang Teguh Prakoso. Karena apa? Karena Teguh Prakoso itu menjual program yang sudah dilakukan Gibran. Maklum, karena dia itu wakil ya kan, dan otomatis dia wakil menjadi naik menjadi wali kota ya. Oleh karena memang Gibran sudah berhasil menjadi wakil presiden, kan begitu. Nah, ini bisa dikatakan pengalamannya luar biasa ya. Kalau bisa dikatakan ya, kita harus berimbang ya. Kalau bisa dikatakan Teguh Prakoso itu 3 kali menjabat menjadi anggota dewan ya. Periode pertama, kedua, ketiga di wilayah Surakarta. Tahu nggak kalian, ini aslinya guru, wes luar biasa. Guru guys. Ya, tahun 1986 sampai tahun 2000 berapa itu dia itu menjadi seorang guru kalau nggak salah ya, sampai tahun 2000 ya. Jadi tahu nggak kalian ya, bisa dikatakan nggak ada yang salah sih sebetulnya sama Mas Teguh ini, nggak ada yang salah ya. Bisa dikatakan orangnya baik juga ya, cuman tergantung bagaimana strategi pemenangan yang di sana, kan begitu. Ini ketua DPC FX Rudi pusing ini. Ya pusing 7 keliling. Karena apa? Karena kawan ini dipaksa bagaimana supaya memenangkan Kota Solo untuk DPRD untuk PDIP. Pantaslah kemarin FX Rudi ya, ketua DPC PDIP mengatakan kalau bisa Bapak Joko Widodo nggak usahlah ikut-ikutan dulu kampanye, istirahat aja di rumah. Ternyata Pak Jokowi nggak mau dibilangi. Tahu kalian, kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Jokowi makan bareng dan minum wedang jahe bersama dengan paslon nomor 2. Aduh, Bapak Jokowi ini nggak bisa dibilangin ya. Hakmu apa? Nyuruh-nyuruh orang Bapak Jokowi tinggal di rumah istirahat aja. Bapak Jokowi itu biar tahu kau nggak terbiasa istirahat lama-lama. Kalau dia pun tidur contohnya malam, siang itu nggak pernah tidur itu. Apalagi orang yang sudah biasa bekerja 10 tahun untuk bangsa ini, kau suruh istirahat. Mimpi kau. Sekarang Bapak Joko Widodo lagi asik terima tamu. Gue bilang sama kalian ya, sekarang Bapak Joko Widodo itu asistennya sudah mencatat ya, hari ini tanggal segini jam segini bertemu dengan calon wali kota sana. Itu pagi jam 8 ya.
Jam 9 bertemu dengan calon wakil kota yang sana. Gitu dia. Ya, setelah itu jam 2 siang itu bertemu dengan calon gubernur sana. Nah, besoknya Banyak begitu juga, sekali udah ya nunggu juga jadwalnya. itu listnya itu. Oh, jam 9 pagi ada janji dengan calon bupati sana. Jadi mau kau suruh istirahat? Maksudnya apa? Maksudnya sampean apa? Opo meneh. Ben sampean iso menang. Iya, Ora biar kamu itu iso. bisa menang. Oh, mimpi. Pantesan stres mimpi. kawan ini ya kan. Bapak Jokowi bergerak terus nggak mau istirahat. Dan tahu nggak kalian ya, kenapa aku katakan ramai-ramai kader PDIP yang di kota Solo itu meninggalkan kandang banteng? Ya, yang pertama itu ada Wawanto beserta juga Mbak Diah Retno. Mereka ini adalah mantan dari anggota DPRD Surakarta ya. Dan tahu nggak kalian, mereka mengadakan gerak jalan bersama-sama dalam rangka mendukung pasangan calon nomor 2. Wah. Mereka kader PDIP, harusnya Oh, mereka gitu dukung itu sih? Teguh Prakoso. Nah ini Iya. yang didukung si Respati. Wah, ini nggak beres Aduh, nih, guys. geleng-geleng Nggak kepala aku, beres tapi ini. bagus lah. Tapi tahu ndak kalian, ya kan? Makanya aku bilang, itu kan cuma 2 kadernya, itu cuma 2 kader yang jadi dewan. Yang nggak jadi dewan, nah itu 2.500. Jangan main-main kalian. Yang namanya dewan itu punya masa. Katakan 2.500, Oh, iya, betul. 1.500 masanya Mas Wawanto, yang 1.000 lagi masanya Mbak Diah, ya kan? Udah, dari mana itu pemilih orang itu? Pemilih orang itu berarti pemilihnya PDIP. 2.500 Benar rame apa juga ya. sepi? Rame. Apa nggak garuk-garuk kepala itu DPD? Ya. Bambang Pacul itu senyum-senyum aja tuh. Mas Bambang. Kalau kita orang-orang baik itu ya kita hormat dong, respect. Iya. Coba kalian tengok dulu pemilihan yang ada di pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur yang ada di Jawa Tengah. Awak kira Rambo sama Sambo kemarin waktu tanding di debat ya, kukira sengit ya kan? Rupanya apa namanya? Kayak bukan debat, kayak cuma silaturahmi. Itu yang menandakan bahwasanya mereka itu Debat tenang, seperti kan begitu, silaturahmi. ya kan? Di Sumatera Utara jangan ditanya, kalau nggak ribut nggak debat namanya. Aku udah dapat gambaran Jawa Tengah bakalan seperti itu karena memang orang berpendidikan. Kalau aku jujur saja ya, ini aku berimbang ya. Walaupun ya Mas Lutfi ya yang menang ataupun Andika Perkasa yang menang, kalau bisa dikatakan kedua-duanya putra terbaik bangsa. Setuju ya. Iya dong, ya kita kan nggak boleh kita pungkiri ya. Kalau memang baik ya baik, kalau enggak ya enggak, ya kan. Ada partainya yang nggak baik tapi orangnya baik, banyak. Ada partainya Banyak. baik tapi orangnya nggak baik, banyak, kan begitu, ya kan. Tapi kita harapkan semuanya seluruh Jawa Tengah ya, yang ada di Kabupaten Boyolali, Purworejo, Salatiga, segala macam semuanya, jangan sampai lupa Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi. Ya walaupun kita kagumi pasangan calon sebelah, tetap harus kita dukung pasangan kita. Memang ganteng gagah, Wak. Kacau, Ya kan? ini kacau. Tapi kacau, ingat kacau. ya, walaupun gagah, dia belum pernah makan soto sama Bapak Jokowi. Yang makan soto kemarin Ahmad Lutfi. Jadi Bapak Jokowi itu gampang aja kalau ngendorse-nya itu nggak repot-repot, aja makan. Ya, sama ini Cinta, ya? kayak siapa ini, Respati dan juga Mbak Diah ini, apa namanya Mbak Astrid ini, ya kan? Diajak makan orang itu, cuman Bapak Jokowi bilang katanya, saya diajak makan datang ke sini tapi saya yang bayar. Cemana mau dibilang ya kan? Karena memang sudah dianggap umurnya seperti anak ya, karena memang seusia Gibran. Ya Mas Respati ini umurnya seusia Gibran, tahun kelahiran tahun 87, masih umur 37 tahun ya. Dan Bapak Prabowo juga sudah mengklaim bahwasanya ya ini adalah pasangan yang luar biasa. Karena masih muda. Ini membuktikan bahwasanya inilah saatnya yang muda yang berkarya. Asik. Ya muda Gitu yang dia berkarya. ya. Makanya aku bilang ya hati-hati. Tapi jujur aja aku bilang, sebetulnya ini contohnya ya, mantan anggota dewan Mbak Diah tadi ya, Mbak Diah Retno itu, ternyata beliau itu mengalihkan suara, mengalihkan dukungan dari pasangan calon partai PDIP ke pasangan lain. Karena apa? Karena kemarin ya, walaupun dia kader, dia tidak mendapatkan rekomendasi untuk menjadi anggota dewan yang berikutnya. Oh, pantasan. Aduh, ngeri kali ya. Pantasan. Ini udah korban yang keberapa ini biar tahu kalian. Tidak mengutamakan kader tapi partai kader.
Iya. Mengutamakan Katanya partai kader. kader. Wong cilik adalah segalanya. Kok iso? Iki salahnya apa iki? Iki kudu diperiksa iki. Iya. Oh alah. Salahnya sopo iki? Kudu Wangel iki, diperiksa angel. kan. Wangel. Jadi gini, ku bilang sama kalian, betul memang kalau Solo itu ya, betul memang itu adalah kandang banteng. Tapi kemarin ya. Tapi makin kesini ku tengok udah makin pusing ini banteng. Makin banyak hilang kawannya. Ah inilah dia, biar tahu kalian, gerak jalan pakai baju warna biru. Halo guys, bagaimana setelah mendengar kekonyolan atau hal-hal lucu ya, berupa komedi tapi sangat mengena ya yang disampaikan oleh Opung Pabrelak ya, bahwa banyak kader-kader dari PDI Perjuangan yang keluar. Ini tentu bukan hal yang baru ya, semenjak Pilpres kemarin banyak juga kok kader-kader PDIP yang melakukan hal yang sama. Tentu semua ini gara-gara Bapak Jokowi ya. Gara-gara Bapak Jokowi ya, kader-kader PDIP yang mencintai Bapak Jokowi ikut keluar. Ya, ini karena bahasa yang dilontarkan oleh Ibu Manajer yang tentunya apa ya, istilahnya orang bilang tidak jaga mulut. Ya, mulut harus jaga badan. Ya, hasilnya seperti ini. Bahkan seorang Bambang Pacul ya, dia bilang hati-hati melawan orang baik. Hati-hati melawan orang baik. Sekarang pun Bapak Jokowi ikut turun gunung mendukung pasangan dari Kim Plus. Karena tentu yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu sebisa mungkin kepala daerah itu dipimpin oleh Koalisi Indonesia Maju. Biar lebih memudahkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segala sesuatu. Biar semuanya satu visi dan satu misi. Agar rencana untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara maju, Indonesia emas di tahun 2045 bisa terlaksana. Teman-teman tentu ingat ketika ada seorang pemimpin yang tidak bisa mengikuti perintah dari pusat, itu akan hancur ya. Daerah itu akan berantakan. Tidak usah jauh-jauh kita mengambil contoh ya. Tidak usah jauh-jauh. Contohnya si Abah Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Ya, dia ini kan antitesis. Ya, selalu kontra dengan apa ya? Ketika ada perintah dari pusat saat Bapak Jokowi masih menjabat, ya dia seolah-olah, wah tidak bisa. Saya mempunyai visi misi sendiri. Itu yang tidak diinginkan oleh Bapak Prabowo Subianto saat ini. Makanya di Jakarta Bapak Jokowi mendukung Ridwan Kamil, ya. Kemudian di Jawa Tengah Bapak Jokowi mendukung pasangan Ahmad Lutfi Yassin. Nah ini di Solo. Lagi-lagi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini di kandang banteng semua. Pertanyaannya, siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah Ibu Manajer atau Bapak Jokowi? Bahkan kader PDIP Arya Seno yang merupakan pendatang baru, dia sampaikan apa ya? Mereka bilang risih kalau Pak Jokowi itu ikut turun langsung. Lah kok begitu? Kan Bapak Jokowi ini kan bukan siapa-siapa. Beliau ini kan bukan presiden lagi. Jadi biasa aja. Ya, biasa aja. Tidak usah panik. Sebenarnya yang panik itu bukan Bapak Jokowi, tapi PDIP. Ya. Yeay, ternyata Pak Jokowi hari ini hadir untuk mendukung dan mensupport Bapak Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur DKJ. Jadi buat kalian yang di daerah Jakarta jangan lupa dan jangan salah pilih, coblos nomor 1 Ridwan Kamil Susono. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak.
Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Rekam jejak ya Warga guys. Jakarta, ini adalah saatnya kamu milih ya. Berhubung tidak lama lagi kita akan mencoblos kembali pemilihan gubernur. Nah, nih Pak Jokowi aja nih pilihannya adalah Ridho. Kenapa Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Ingat, rekam jejak. Yang menjadi pertimbangan bagi saya adalah Pak Ridwan Kamil ini basicnya adalah arsitek ya teman-teman. Ya, betul. Nah, melihat kondisi Jakarta saat ini, seperti Jakarta itu butuh tata kelola kota yang baik. Mulai dari pengelolaan parkir air dan pengelolaan bekas-bekas apa gitu Parkir pembangunan air. yang mungkin masih belum rapih. Itu nanti pasti Pak Ridwan Kamil juga bisa merapikan gitu. Dan juga Pak Ridwan Kamil ini adalah sosok yang sangat pengertian, ramah dan juga gimana ya, peduli gitu. Kalau kita perhatikan dalam debat-debatnya gitu, Pak Ridwan Kamil ini akan memberdayakan wanita juga. Ingat emak-emak ya, kalian nanti wanita-wanita ini akan diberikan pendidikan keterampilan agar kalian itu bisa produktif dan membuka usaha sendiri. Keren ya. Saatnya kamu milih ketika The Legend sudah turun gunung, waspadalah. Waspadalah. Saya sih Ridho iya sih ya. Ridho yes. Untuk Pilkada Jakarta, singkat saja, pilih yang didukung oleh Anies Baswedan atau Joko Widodo. Tulis di kolom komentar. Paham? Pasti Pak Jokowi lah. Sangat disayangkan Pak Pramono Rano. Mungkin inilah awal dari kekalahan kalian. Kenapa Bukanlah Bang? kalau kalian meminta dukungan kepada pendukung Pak Ahok. Kok kalian meminta dukungan ke Pak Anies Baswedan? Sudah tahu kan kalian Pak Anies Baswedan itu? Dia itulah orang yang tidak terima dengan segala kekalahan. Dia tidak terima dengan segala hasil yang telah dia dapatkan. Dia tuh orangnya pengkhianat gitu loh. Anies Baswedan itu mendukung ormas-ormas terlarang kayak HTI dan FPI. Dan di belakang Anies Baswedan itu adalah Amin Rais. Kok kalian bisa meminta dukungan kepada Anies Baswedan? Di mana pemikirannya? Udah mentok. Masyarakat Indonesia ini tahu siapa Anies Baswedan. Tapi pikir dengan Pramono Rano ini, kok bisa kalian meminta dukungan kepada mereka? Saya sudah bilang, Anies Baswedan itu tidak baik untuk negara ini. Masih aja kalian meminta dukungan. Saya pastikan nanti bakalan nyungsep kalian nanti di pilkada serentak ini 100%. Karena apa? Anies Baswedan itu membawa hal yang tidak baik. Karena apa? Sekelas Pak Prabowo saja dia hina-hina, dia rendahkan. Gimana nanti? Saya yakin bakalan kalah. Karena masyarakat Indonesia ini cerdas. Mereka bakalan manut kepada arah Pak Jokowi, memilih kandidat ataupun calon yang bakalan memberikan dukungan. Kok kalian mendukung dan meminta dukungan kepada Pak Anies Baswedan? Saya pastikan bakalan nyungsep, bakalan tenggelam kalian. Saya yakin itu. Pak Jokowi panik? Nggak kebalik tuh kawan? Nggak kebalik tuh kawan. Bukan PDIP yang panik ya. Lagian kenapa harus peduli kepada Pak Jokowi ikut kampanye di Jawa Tengah khususnya? Bukannya kalian bilang Pak Jokowi sudah nggak ngaruh. Terus Adian juga bilang tanggal 20 Oktober Jokowi akan kehilangan power. Dia sudah jadi manusia biasa. Belum lagi statement-statement yang lain yang selalu merendahkan Pak Jokowi. Kalian tiba-tiba sekarang mempermasalahkan Pak Jokowi. Lucu memang kalian ini. Kenapa saya yakin kalian panik? Gini loh, sampai Pak FX Rudy bilang, alangkah baiknya kalau Pak Jokowi jangan ikut kampanye dulu, istirahatlah dulu gitu ya kan. Dan saya yang nggak yakin. Dia bilang kayak gitu karena sayangnya sama Pak Jokowi gitu, biar nggak capek. Nggak yakin saya. Dan kenapa saya bilang PDIP yang panik? Begini konteksnya kawan. Ini kan kompetisi, perlombaan ya. Jadi panik dalam konteks kompetisi, saya kasih gambaran sederhana. Ini pendapat saya ya. Jadi ibarat balapan, posisi yang di depan disebut sebagai yang panik ketika pembalap yang di belakang mulai mepet nih, ya kan. Jadi yang di depan itu panik tuh, akan dilewati. Yang di belakang tentu fokus mencari celah dan mencari titik lemah yang di depan yang kemudian tujuan akhir untuk menang. Nah, gitu juga konteksnya dengan kompetisi Pilgub di Jateng ini. Kita tahu Jateng selama ini adalah kandang banteng. Minimal 15 tahun terakhir ini,
dikuasai oleh gubernur dari PDI Perjuangan. Sebut saja dari Bibit Waluyo dari 2008 sampai 2023 Pak Ganjar. Mentereng memang. Nah sekarang, apa nggak panik namanya coba? Kalau mengingat banyaknya sekarang seruan atau declare no banteng, termasuk saya dan teman-teman saya. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa dong yang panik? Ya mohon maaf, saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini, terlibat untuk memilih calon salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Berarti saat ini anak Abah sudah menggadaikan harga dirinya ke pasangan Pramono dan Dul. bukan saya yang ngomong ya, tapi Mas yang tadi yang nggak ada rambutnya. Saya nggak bilang botak lagi ya. Ya kita pada tahu lah ya beliau siapa. Beliau adalah orang yang paling terdepan membela Abah Anies Baswedan. Ya guys, berbicara tentang dukungan Bapak Jokowi yang juga mendukung Bapak Ridwan Kamil di Pilkada DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Ini tentu menarik ya untuk kita bahas bagaimana ketika Bapak Jokowi mendukung pasangan Ridwan Kamil, ya saya berpikir ini masih bisa nih dilawan oleh kubu dari PDI Perjuangan, Rano Karno ya. Tapi yang membuat mereka atau meyakinkan saya bahwa pasangan Rano Karno ini akan nyusep ketika Anies Baswedan ikut mendukung pasangan Pramono Rano ya. Ini yang akan menguatkan bahwa mereka ini akan nyusep. Bahkan mungkin kalau secara peringkat ya, hasil akhir pasangan siapa, Pankreun atau siapa itu mungkin di urutan 2. Ya, bahkan sekelas itu bapak yang rambutnya tidak ada tadi itu dia bilang, kalau saya memilih pasangan Pramono Rano Karno berarti saya menjual harga diri saya. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Anies Baswedan ini telah menjual harga dirinya ke PDI Perjuangan. Ya kita tahulah siapa di belakangnya Anies Baswedan. Ya, ia mendukung Anies Baswedan hingga dia menjadi gubernur Jakarta ketika itu siapa. Semua orang sudah tahu. Bukan hanya orang yang ada di Jakarta. Seluruh Indonesia sudah tahu. Ya. Bahwa caranya Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta itu bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara-cara yang licik. Nah, dan itu fakta. Ya kita lihat saja nanti bagaimana hasil akhir yang didapatkan oleh Pramono Anung bersama Rano Karno. Anehnya kenapa ya? Kok PDI bisa menerima dukungan dari mereka ini? Apalagi Amin Rais. Ya, di belakangnya Anies Baswedan itu kan pasti ada Amin Rais. Pasti ada Said Didu. Orang-orang yang selama ini selalu kontra dengan Bapak Jokowi. Ya. Nah, ketika ada orang-orang yang kontra dengan Bapak Jokowi, mereka itu akan menjadi musuhnya para pendukung Pak Jokowi.